Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama teman-teman. Di mana Pak Prabowo menunjukkan tajinya, menunjukkan nyalinya bahwa beliau adalah macan Asia. Ketika di awal-awal beliau menjadi Menteri Pertahanan, di sana beliau rapat dengan Komisi 1 DPR dan dicecar dan ditekan habis-habisan oleh anggota DPR dari fraksi PDIP. Lagi-lagi PDIP teman-teman. Dan ini PDIP sepertinya hobi banget menekan Pak Prabowo ya. Tapi apakah Pak Prabowo ciut? Tentu tidak. Beliau sangat sangar, tegas, dan teguh pada pendiriannya teman-teman. Bahkan beliau membalas serangan-serangan mereka, tekanan-tekanan mereka dengan sangat elegan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Baik, terima kasih Pak Menhan. Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia yang tadi Bapak sampaikan memang bukan hal yang mudah. Memberikan rasa aman pada seluruh warga itu adalah tugas yang tidak mudah. Namun paparan Pak Menhan, paling tidak bagi kita yang berada di ruangan ini dan mendengarkan, mudah-mudahan saya tidak salah kalau mengatakan bahwa Bapak membawa harapan baru bagi perbaikan-perbaikan PR-PR yang selama ini ada di dalam sistem pertahanan kita. Pak Menhan. Pimpinan, saya interupsi. Silakan singkat Pak Effendi ya, habis ini mungkin saya akan putar ke fraksi terlebih dulu. Meminta agar sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi Saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi misi dan itu juga masih visioner. Ini dukungan anggarannya seperti apa? Karena di sini ada Menhan. Tolong disampaikan, jadi ini menjadi bahan kita bahasan di dalam rapat kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, saya pimpinan. Itu termasuk pimpinan. Ya. Pimpinan. Baik, Pak Menhan tahan sebentar, Pak Tamliha silakan. Sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan Kapoksi untuk hal anggaran nantinya dalam sistem yang tertutup. Terima kasih. Ya, saya kira demikian. Jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Menhan. Sebentar pimpinan. Ini tapi ininya terbuka, bagaimana tertutup? Ini terbuka ini pimpin. Iya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar. Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya termasuk dukungan anggarannya, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas di tertutup yaitu kesepakatan kita, tapi di bahan ini sudah terbuka Saudara Menhan. Terbuka ini semua kepada Komisi 1 ya? Tapi terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Ya, bagaimana kita menjaminnya ini sudah ada di meja dan saya tidak tahu apakah ini di sekretariat juga ada. Saya kira lebih baik karena ini juga kebijakan umum dan ini ada di APBN kita, disampaikan saja bahwa nanti ingin Saudara Menhan ingin mencapai angka yang katakanlah sesuai visinya Menhan, ya baru kita masuk di tertutup. Ini kan sudah terbuka Pak, di APBN kita ada ini, 131 ini bukan angka rahasia Pak. Agar match saja dengan tadi yang disampaikan di program awal tadi. Ya, saya tidak ada masalah kalau memang mau disampaikan, kita tidak ada masalah. Pimpinan. Memang siapa yang? Sebentar Pak Menhan, Pak Alimin silahkan. Terima kasih. Saya harus menyampaikan karena saya juga hadir dalam rapat pimpinan komisi tadi dengan pimpinan komisi. Nah, saya ingin juga ini tradisi ini juga betul kita akui juga. Rapat pimpinan ketua fraksi dan pimpinan komisi ini sudah memutuskan seperti tadi pada awal ini pembukaan seperti yang kita buka, kemudian ketika akan masuk kepada sesuatu yang kita memang anggap tertutup, kita bahas di sini. Ini keputusan yang kita buat antara pimpinan fraksi yang saya kira hampir semua hadir pimpinan fraksi Kapoksi waktu itu yang rapat tadi. Jadi agar rapat Kapoksi dan pimpinan komisi ini kita hormati juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Alimin. Baik, Pimpinan, kami langsung. Pimpinan, tolong dijelaskan di sini apa urgensinya
kemudian disembunyikan anggarannya. Ada apa sih? Apa Pak plus, Effendi. apa plusnya bagi, ini kan kita anggota, Ya, enggak ada kedaulatan pimpinan proksi. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan? Oh ini dipaparkan di forum atau ditutup dari awal nih rapat. Apa dalam urgensinya? tata tertib Ya tolong dijelaskan ke kita. pimpinan bisa membuka rapat, lalu di mana dirasa ada rahasia negara, maka pimpinan diperbolehkan untuk Di mana menutup. rahasia negara ini APBN kok? Ini APBN. 131 triliun ini APBN. Undang-undang sudah. 131-nya iya, tapi Iya. sudah Terus? ada angka-angka lainnya selain 131. Ya silakan kalau angka-angka lain kan kita ada mekanisme off the record atau dan sebagainya. Jangan kita kemudian seolah-olah 54 orang kemudian direduksi dengan 6-10 orang. Enggak bisa. Kita Saya kira ini dengarkan budaya dulu tidak dari, karena tadi sudah rapat dengan Kapoksi, kita dengarkan dulu mungkin sikap-sikap fraksi. Pak Effendi boleh menanya nanti setelah silakan. dari fraksi. Tapi Terima saya- kasih Pak Effendi, mungkin dari fraksi PDI Perjuangan juru bicaranya kita mintakan waktu dan sesuai tatip sekali lagi waktunya adalah 3 menit maksimal. Dari fraksi PDI Perjuangan siapa yang akan menjadi juru bicara? Ibu Ketua, Silakan saya kira Pak Menhan. yang anggaran yang sudah disahkan tidak ada masalah. Kalau memang mau diulangi lagi, saya tidak ada masalah. Iya. Di dalam paparan itu, ini kan paparan rencana kerja dan dukungan anggaran. Sampai ke titik itu, Saudara Menhan harus menjelaskan. Tapi bahwa ada rencananya Saudara Menhan yang akan diajukan, mau ditertutupkan, itu pun tidak lazim. Namanya lembaga legislatif ya terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana harus ditutupin lagi? Begini Justru ingin- ya. saudara Effendi, ini kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya. saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saya terbuka dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Menhannya? Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Agar semakin banyak orang yang mengetahui terkait sosok pemimpin Indonesia masa depan, seperti apa ketegasannya, seperti apa keberanian serta nyalinya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut videonya berikut ini. Pimpinan. Pak Adian sebentar Pimpinan. ya, saya memegang tadi titipan dari fraksi-fraksi. Jadi saya harus tanyakan dulu begitu mekanismenya. Kalau fraksi-fraksi setuju silahkan. Tadi kan yang kita adakan rapat juga harus saya hormati, bukan saya mau atur sendiri. Semua sikap fraksi harus saya hormati. Jadi kalau memang ada permintaan demikian, saya tanyakan kembali kepada fraksi-fraksi. Bagaimana, apakah Pimpinan. ini mau silakan? Pimpinan. Saya 2 kali Menteri Pertahanan dari Purnomo sampai dengan Paria Mejar. Begitu bicara anggaran, itu tertutup. Menteri Pertahanan kita yang baru, itu sudah semi terbuka menyampaikan pengantarnya. Biasanya begitu ditawarkan oleh pimpinan sidang, apakah rapat ingin tertutup atau terbuka, Menteri Pertahanan Purnomo menjawab, kalau terbuka saya tertutup, kalau tertutup saya terbuka. Ria Mijar juga begitu. Jadi oleh karena itu kebiasaan di Komisi 1, karena ini banyak sekali rahasia negara yang tidak bisa anggaran ini dipaparkan kepada publik, sehingga selalu bersifat tertutup. Oleh karena itu kebiasaan tertutup dan urgensinya kenapa tertutup itu mesti kita hormati bersama. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, sebelah kiri pimpinan. Pak Syarif silahkan. Ya, pimpinan yang saya hormati, sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh
saudara saya Pak Effendi Simbolon itu adalah sangat wajar dan yang dimaksudkan tentu ada hanya outline-nya saja. Nah, di sisi lain sebenarnya Pak Menhan ini sudah siap untuk memaparkan itu. Kita bisa lihat dari konsep pemaparan Menhan di halaman 4 itu sebenarnya sudah disampaikan, tetapi mungkin terlompat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini. Kita persilahkan saja kepada saudara Menhan untuk memaparkan kembali, karena ini agak terlompat ini, ya. Jadi terjadi lompatan sehingga seakan-akan tidak dipaparkan. Jadi saya pikir Pak Ibu Ketua, kita persilakan saja saudara Menhan, dan ternyata saudara Menhan juga siap untuk memaparkan. Nah, saya pikir ini lebih bijaksana Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau disepakati, kemudian kita berikan waktu Pimpinan. kepada Kalau boleh saya menambahkan pimpinan, kita Fraksi Gerindra, sesuaikan dengan silakan. kesepakatan yang tadi kita ambil di pada saat Kapoksi berkumpul. Namun jika oleh rekan-rekan sekalian dirasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya kira keputusan tersebut kalau boleh disampaikan diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu rasanya sudah sepakat semua. Pak Menhan silahkan menambahkan. Jika dirasa dalam paparan, karena saya belum cek keseluruhan paparan, jika dalam paparan tersebut ada yang bersifat rahasia, mohon tidak untuk disampaikan. Pimpinan kanan. Ya, Pimpinan Pak interupsi. Budi, ini Ya. sudah diputus. Ya, gimana? Singkat Usul aja. saja pimpinan. Kan tadi untuk mencari jalan tengahnya, baiknya kalau boleh kami usul, kan di sini di paparan mengenai anggaran itu ada di slide 8, 9, dan 10. Kalau 8 dan 9 ini kan sudah kita putuskan sudah menjadi undang-undang APBN. Itu mungkin boleh disampaikan. Tetapi di 10 sampai ke belakang itu kan ada rencana postur. Postur inilah yang saya rasa itu sangat strategis dan mungkin ini yang nanti tertutup. Jadi kalau kami usul yang slide 8 dan 9 karena itu sudah kita putuskan bersama untuk tahun anggaran 2020 itu tidak apa-apa disampaikan, tetapi untuk postur rencana ke depan karena kan kita belum tahu apakah ada posturnya tetap atau ada perubahan postur ataukah ada ekspansi atau intensifikasi, itu yang saya rasa perlu pembahasan strategis dan tertutup. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Menhan, saran dan masukan dari Bapak Ibu yang terhormat anggota Komisi 1. Monggo Pak Menhan melihat di mana yang dirasa mungkin bersifat tertutup dan terbuka, dan untuk Bapak kita berikan tambahan waktu untuk menjelaskan. Silakan. Baik, jadi memang masalah APBN itu sudah umum dan saya kira pihak manapun bisa mempelajari. Namun sebagai penyelenggara di bidang pertahanan keamanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, cautious, dan sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya. Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah bahwa kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara, yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai. Jadi
Sedapatnya saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini adalah tertutup. Sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu, ya kan. Jadi itu sikap saya, kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Maksudnya kan kita sudah tahu anggarannya. 131 sekian. Komponennya kita sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Baik. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia tapi bersedia kepada saudara-saudara apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf, saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka. Karena ini adalah rahasia negara. Clear dari Pak Menhan, terima kasih. Maka kita berikan kesempatan mendengarkan dulu masukan dari fraksi-fraksi Pak Menhan. Dimulai dari fraksi PDI Perjuangan. Sekali lagi waktu yang tadi disepakati adalah dan memang sesuai tatip adalah 3 menit dari masing-masing fraksi. Ayo persilakan fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Menjelaskan, mohon maaf sebentar. Semua anggota diberikan hak bicara dari masing-masing fraksi, tapi pimpinan sepertinya belum mengutarakan per fraksi. Mohon maaf, jadi 3 menit perwakilan fraksi, lalu dijawab oleh Pak Menhan, lalu kemudian nanti silahkan kalau masih ada pertanyaan dari anggota akan dibuka setelah itu. Ya, silahkan mungkin dari fraksi PDI Perjuangan terlebih dulu. Terima kasih pimpinan Bapak Menhan yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon tidak diinterupsi lagi, nanti saya waktunya habis 3 menit Pak. Ya. Saya menyatakan rasa hormat yang setinggi-tingginya ketika Pak Menhan mengatakan sia-sia kita membangun negeri ini kalau kita tidak bisa mempertahankannya. Itu patriot sejati menurut hemat saya. Boleh tepuk tangan dong. Kemudian doktrin yang Bapak sampaikan, doktrin pertahanan rakyat semesta, menurut hemat kami juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Soal proyeksi anggaran yang sekian, karena ini rahasia, barangkali nanti kita diskusikan. Jadi untuk 2019 sampai 2024 itu sekian, nanti kita baca dan nanti tertutup saja. Tapi izinkan saya menyampaikan dulu ya, sebuah sekedar informasi saja bahwa anggaran di dalam pertahanan itu selalu sama berbasis kinerja, tetapi untuk pertahanan tentu berbasis ancaman atau biasa dengan hakikat ancaman. Hakikat ancamannya besar, kemudian duitnya sedikit, mau bisa apa? Maka dibuatlah yang namanya standar penangkalannya minimum. Sehingga lahirlah seperti kita ketahui minimum essential force, harusnya maksimum essential force, kan begitu. Ya, tapi dengan bahasa yang rada-rada rendah ya sudah minimum essential force. Artinya begini, ancaman besar kalau kita duitnya sedikit dan kemudian standar penangkalnya kecil. Tapi kalau duitnya gede, standar penangkalnya juga besar begitu. Nah, sehingga kita tidak perlu ragu mengakui bahwa ancaman besar, duitnya kecil, standar penangkalannya kecil, tapi juga demi keselamatan negara dan bangsa harus mengatakan ancamannya besar, kami ingin standar penanggalannya yang besar, butuh duit yang gede. Dan yang namanya tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, menurut hemat saya tidak boleh lagi kita berbicara berapa, piro, sabaraha, apapun harus kita ambil menurut hemat saya. Sehingga kalau kita nanti berbicara untuk proyeksi ke depan, mungkin kita diskusikan saja secara tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua,
untuk ke depan secara tertutup mohon diformulasikan oleh Bapak Menhan itu ancaman ke depan seperti apa, supaya ekuivalen nanti dengan anggaran yang diperlukan dan standarnya seperti apa untuk nanti lurusnya ekuivalen membentuk postur pertahanan dan kemudian ke bawahnya lagi postur TNI atau para prajurit-prajurit TNI seperti apa. Kan nanti besok kita sudah tidak benar lagi pakai senjata SP1 misalnya. Mungkin sudah harus menggunakan senjata-senjata yang lebih modern dan lain sebagainya. Nah, Bapak, kami hanya menyarankan saja mungkin untuk pertemuan ke depan dipaparkan pada kami terutama ancaman ke depan itu seperti apa. Lalu standar penangkalan yang ingin kita kendaki seperti apa, lalu anggaran seperti apa. Kalau ternyata itu masuk akal, masuk logika, dan kemudian kita sepakati, ya kita tinggal laksanakan selama 5 tahun ke depan. Yang dulu, mohon maaf, kami membuat Renstra pertama 2009-2014. Bapak Presidennya Pak SBY dengan melalui Perpres, kemudian Menterinya Pak Pur, kemudian Renstra kedua itu 2014 sampai dengan 2019, Presidennya Pak Jokowi, kemudian Menteri Pertahanannya adalah Pak Riamizar. Sekarang 2019 sampai 2024 Presidennya Pak Jokowi, kemudian Menhannya Bapak Prabowo. Baik. Tentu bukan sesuatu yang mati, bisa saja ada koreksi anggaran pasti berasal dari koreksi ancaman. Oke. Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pimpinan. Terima kasih Pak Jenderal Tubagus. Sedikit pimpinan. Kiri. Berikutnya dari fraksi Partai Golkar, Pimpinan, Bapak interupsi sebentar Ludwig. pimpinan. Saya minta ini tertutup pimpinan. Ya. Ya. Tolong ini tertutup. Kita ini dengan Menteri Pertahanan ini. Ya. Sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kalau saya ambil jalan tengah? Saya harus mendengarkan seluruh fraksi dan masukan. Jadi kita selesaikan pertanyaan, toh belum dijawab. Nanti ketika menjawab Pak Menhan, kita akan lakukan dengan rapat yang bersifat tertutup. Disepakati ya Pak ya? Jadi ini hanya pertanyaan fraksi saja dulu. Terima kasih. Berikutnya Pak, ini juga Bapak Jenderal Ludwig, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, komandan saya ini 3 kali nih Bapak ini. Masuk Gultor, beliau komandan saya. Saat kita membina SDM di Pusdik, komandan saya. Dan saat kita membangun kekuatan Kopassus, komandan saya. Jadi artinya di sini saya tidak ragukan lagi komitmen beliau untuk membangun pertahanan Republik Indonesia yang kita cintai. Yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan, Sekjen, Irjen, para perwira dan staf Kementerian Pertahanan, Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan teman-teman sekalian anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Menhan, terima kasih atas paparan. Biasanya yang paparan saya, sekarang Bapak yang paparan sama saya. Alhamdulillah Pak. Kita tahu bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Itu sudah disampaikan. Nah, pemahaman semesta ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pembicara dari PDIP. Kita itu pengertian semesta, rakyat semesta. Perang rakyat semesta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ada yang ingin merubah seakan-akan perang semesta dengan alasan undang-undang internasional, perang internasional. Padahal itu menjadi kekuatan utama kita. Nah, dikatakan juga
pertahanan disiapkan secara dini oleh pemerintah, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam membangun postur pertahanan sebenarnya ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah threat based planning berdasarkan ancaman. Kemudian kedua, capability based planning berdasarkan kemampuan. Dan tadi saya juga setuju yang disampaikan oleh Menhan, kenapa kita tidak menggunakan filosofi civis pacem parabellum. Apabila Anda mau damai, bersiap-siaplah untuk berperang. Nah, Bapak Menhan, saya teringat saat Bapak debat calon presiden lalu, saat berbicara tentang hakikat ancaman. Terus terang kami setuju dengan statement Bapak bahwa membangun angkatan bersenjata itu harus berdasarkan ancaman. Dan alhamdulillah kami sudah ketemu dengan Panglima TNI, kami sudah ketemu dengan Kabais, dan kami sampaikan tolong paradigma tentang ancaman itu perlu dirubah. Kalau dikatakan bahwa dalam jangka 10-20 tahun tidak ada serangan, terus apa yang kita harus bangun? Nah, itulah pentingnya, dan sekali lagi saya yakin pembangunan kita ke depan berdasarkan ancaman walaupun apa. Nah, sedikit saya evaluasi tentang minimum essential force terkait yang mungkin itu keluarannya karena pendekatannya capability based planning. Agak singkat, Pak. Ya, kami laporkan Pak Menhan, ternyata ini setelah kami menjadi Dirlat Gap TNI itu tidak benar. Kenapa? Karena angkatan perang dibangun dan diuji coba saat latihan tidak memberikan dampak buat seorang perencana pembangunan kekuatan, dan juga katakan asrenum tidak mendapatkan masukan. Tidak mendapatkan masukan, kenapa? Karena bentuknya capability, ancamannya nggak jelas, otomatis kekuatan angkatan bersenjata dibangun juga tidak jelas. Akibatnya semuanya asumsi, musuhnya asumsi, daerahnya asumsi, kekuatan yang dibangun asumsi. Akibatnya saya katakan itu pembusukan tentang proses pembangunan kekuatan. Dan kami sekali lagi setuju bahwa Bapak akan menggunakan, akan merevisi paradigma ancaman ini sehingga betul-betul angkatan perang kita itu bisa dibangun untuk menciptakan deterrent effect yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, dari fraksi Golkar sudah, fraksi Gerindra, juru bicara Pak Sugiono, silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan, singkat saja, hasil dari kunjungan Komisi 1 ke Papua dan Papua Barat, kemarin ada beberapa temuan yang ingin juga kami sampaikan dan mungkin nanti bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan merumusan kebijakan pertahanan, khususnya di wilayah Papua. Yang pertama adalah koordinasi yang terpadu dengan kementerian-kementerian terkait, karena sebenarnya yang menjadi urusan di Papua bukan hanya urusan keamanan semata, tetapi juga lebih dari itu ada urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat yang solusinya harus diambil bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Kemudian ini titipan suara Pak dari prajurit-prajurit yang ada di Papua. Yang pertama, mereka butuh satu postur pertahanan, satu postur teritorial yang lebih besar, mengingat luasnya medan dan sulitnya mobilisasi di sana. Saya kira Bapak juga paham dan hafal kondisinya. Yang kedua, berkaitan dengan anggaran, saya kira perlu ada peningkatan uang kesejahteraan, karena yang dijadikan acuan adalah peningkatan kesejahteraan prajurit di daerah-daerah khususnya Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, di mana tidak terlalu sulit. Sementara di sana harga saja Pak
jauh dari kemampuan kantong dan uang laut pauk yang disediakan oleh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugiono. Dari fraksi Nasdem karena sudah ada izin kolektif sehingga Pak Dewa dan teman-teman dari fraksi Nasdem tidak berbicara, hanya menyerap rapat ini saja. Jadi kita skip dari fraksi Nasdem dan ini permintaan dari fraksi Nasdem ya, bukan pimpinan memutuskan. Dari fraksi PKB silakan, juru bicara Pak Taufik Abdullah silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menhan yang sangat kami hormati. Pertama saya kira fraksi PKB memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo yang telah berbesar hati bersedia menjadi Menteri Pertahanan. Mungkin perlu tepuk tangan juga ini. Enggak ya? Yang kedua, saya kira yang sedang dihadapi oleh Kemenhan atau pertahanan kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi minimum essential force yang tahap ketiga ini. Beberapa modal atau prasyarat yang sudah disiapkan, saya kira di bidang regulasi misalnya kita telah berhasil merumuskan undang-undang PSDN. Itu dikaitkan dengan konsep perang semesta, saya kira itu sudah ada payungnya. Bagaimana bisa melakukan mobilisasi terhadap komponen pendukung, komponen cadangan, dan komponen utama. Terkait dengan komponen pendukung dan cadangan, saya melihat salah satu problem yang dihadapi oleh pertahanan kita adalah bagaimana memenuhi standar minimum sarpras kita, Pak. Kita udah datang beberapa tempat-tempat latihan untuk bela negara misalnya, itu juga banyak yang memenuhi syarat. Lalu sebagaimana kemarin saya sampaikan kepada Panglima TNI, ada sesuatu yang agak aneh menurut saya ketika kita menghadapi kesulitannya tentara atau beberapa prasarana yang sebut saja misalnya tempat-tempat latihan tempur. Ini masih ada problem, ada konflik dengan rakyat. Itu menurut saya harus segera diatasi, karena kalau konsep pertahanan semesta pasti harus disiapkan juga itu tempat-tempat latihan tempur yang baik. Sementara di beberapa tempat masih ada konflik dengan rakyat. Lalu yang paling aneh menurut saya adalah ketika Kementerian Pertahanan kesulitan untuk mendapatkan sertifikat. Ini kan sesuatu yang sesungguhnya harus diselesaikan antar lembaga, Pak. Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat dasar yang harus dipenuhi. Soal kesejahteraan segala macam, saya pikir itu memang terkait dengan anggaran kita yang memang belum maksimal. Tapi kemarin saya bergembira ketika mendapatkan penjelasan dari Panglima dan juga Kasat bahwa memang kalau pertahanan kita hanya mengandalkan APBN, itu pasti tidak akan bisa maksimal. Mereka mengatakan bahwa perlu kreativitas. Salah satunya adalah bagaimana sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, tentara-tentara kita memang yang melalui proses pendidikan tentara dan mereka lalu menjadi tentara reguler, tapi bagaimana bisa mengangkat komponen-komponen cadangan yang mereka hanya diberikan stimulasi atau mungkin honorer sesuai dengan tugas yang memang dibutuhkan. Karena itu menurut saya kreativitas seperti ini perlu bisa dikembangkan lagi. Dan saya mohon dalam forum yang tertutup nanti Pak Menhan bisa menyampaikan tentang ancaman itu sendiri. Karena pertahanan kita adalah berbasis ancaman, sehingga saya mohon secara terbuka betul untuk bisa disampaikan pada forum yang baik ini.
Saya kira sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Abdullah dari fraksi PKB. Berikutnya dari fraksi Demokrat saya diberitahu Pak Rifki, Pak Syarif yang akan mewakili. Silakan Pak Syarif Hasan. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Menhan dan Wakil Menhan dan seluruh jajarannya. Pertama-tama fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Pak Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Harapan kita ya insya Allah pertahanan kita semakin baik, postur TNI kita juga akan semakin disegani. Dan sebenarnya hari ini serasa mimpi Pak Menhan, karena harapan kami dari Demokrat tentunya suatu saat itu kami akan selalu menghadap ke Pak Prabowo ya seperti selama ini, tetapi ternyata Tuhan yang menentukan segala-galanya hidup kita. Hari ini Pak Prabowo datang ke Komisi 1 ya, dan inilah hidup ya Pak Prabowo. Sekali lagi fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat. Nah, yang kedua kami juga memberikan apresiasi atas pemaparan Saudara Menhan, karena secara eksplisit disampaikan bahwa kami sedang melakukan identifikasi masalah. Jadi Saudara Prabowo ini kan spesialis calon wakil presiden dan calon presiden, tetapi masih mau dengan rendah hati mengatakan kami sedang mengidentifikasi masalah. Dan tentunya kami memberikan apresiasi yang tinggi atas statement itu. Mudah-mudahan harapan kami akan semakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo akan semakin baik. Saya juga mengapresiasi bahwa ada satu prinsip yang disampaikan, bahwa kita tidak boleh lemah, kita harus kuat. Nah, hope is not a policy, ya, tetapi is about investment and technology. Saya pikir ini bagus sekali. Tetapi sebagai pelengkap informasi yang ingin saya sampaikan, bahwa berdasarkan Firepower global ranking yang ditetapkan, bahwa Indonesia saat ini mengalami penurunan ranking alutsista. Yang kedua, dari semua alutsista yang Indonesia yang dimiliki, itu rata-rata memiliki ranking dunia berkisar antara 35 sampai 50 ranking dunia. Dan dari sekian item alutsista hanya 2 yang bagus, menduduki ranking 5 dan ranking 3, yaitu korvet dan frigate. Yang lainnya termasuk attack aircraft, submarine itu di atas ranking 35. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Menhan, memang kita lemah. Nah, di dalam berbagai pernyataan dan pertemuan saya dengan Saudara Menhan, saya sangat mengapresiasi karena ingin meningkatkan bahwa kita harus kuat. Nah, saya dukung sekali, tetapi saya agak khawatir, Saudara Menhan. Sambil closing, Pak. Ya, karena anggaran kita itu hanya tidak sampai dengan 1% dari PDB kita. Presiden Jokowi sudah mengatakan, pernah akan mengatakan sampai dengan 1,5. Kalau ekonominya bagus. Dan yang terjadi, ekonomi kita ke depannya akan semakin ya tidak menggembirakan. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa peningkatan anggaran tahun 2020 itu adalah kebanyakan untuk belanja pegawai. Oke, belanja pegawai. Jadi saya hanya inginkan kondisi prajurit sekarang itu kalori yang dikonsumsi sangat rendah. Nah, tugas Pak Menhan yang baru, kalau bisa 7.000 kalori per hari. Jangan seperti sekarang, nggak bisa. Teknologi, kita nggak punya teknologi, sumber daya kita lemah, apanya yang kuat. Nah, ke depan saya hanya, karena saya tahu bahwa Saudara Menhan ini punya seorang visioner dan bertanggung jawab, apa yang terjadi kalau apa yang disampaikan Menhan ini tidak tercapai? Apakah akan tetap jadi menteri? Atau dan sebagainya? Baik. Ini kan baru, karena saya tahu betul
Pak Menhan ini bagaimana? Terima kasih. Nah, terakhir. Oke, terakhir sekali. Ya, disampaikan bahwa Pak Menhan akan melindungi setiap warga negara Republik Indonesia di wilayah Republik Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan terjadi kalau kasus Papua di mana terjadi eksodus rakyat Indonesia keluar dari daerah Indonesia pindah ke daerah Indonesia, bukankah itu menandakan bahwa kita gagal melindungi rakyat Indonesia? Nah, apa yang terjadi kalau itu terjadi lagi di masa era Saudara Menhan? Baik, itu Pak. pertanyaan. Terima kasih Pak Syarif Hasan dari Assalamualaikum Fraksi warahmatullahi Demokrat. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fraksi PKS, Ketua fraksinya langsung Pak Ustadz Jazuli, silakan. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menhan dan Pak Wakil Menhan, selamat atas amanahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apresiasi atas paparan tentang keamanan dan pertahanan negara ke depan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kemudian yang berikutnya adalah kami mendukung kebijakan Pak Menteri tentang alutsista. Selama masih bisa diproduk oleh anak bangsa, semaksimal mungkin kita gunakan hasil produk anak bangsa. Kita tidak anti asing, tapi kalaupun harus membeli dari luar, maka kita membelinya yang tepat guna dan tepat sasaran. Jangan kita membeli uang sudah terbatas anggarannya, lalu kita beli dari luar tetapi penggunaannya tidak jelas. Itu yang kita harus hindari ke depan. Kemudian yang berikutnya Pak Menhan tentang ancaman. Sekarang ini tentu bentuknya makin beragam, apalagi di era teknologi informasi yang semakin pesat seperti ini. Saya kira ancaman-ancaman itu bukan lagi seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam undang-undang yang baru saja disahkan oleh Komisi 1 bersama pemerintah tentang bela negara yang paling mudah diingat undang-undang itu, ancaman yang disebutkan di situ itu tentu ada beberapa ideologi dan gerakan. Ideologi dan gerakan terorisme merupakan ancaman. Ideologi dan gerakan komunisme adalah merupakan ancaman. Ideologi dan gerakan separatisme juga merupakan ancaman. Kemudian juga ideologi yang lain, liberalisme dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga merupakan ancaman untuk negara kesatuan Indonesia yang dasar negaranya Pancasila dan konstitusi. Kita berharap ke depan Kementerian Pertahanan bisa melihat dan mensikapi secara objektif dan proporsional tentang seluruh ancaman-ancaman ini, bukan hanya terfokus pada satu ideologi dan gerakan, tapi seluruh ancaman itu harus dilihat sebagai sebuah ancaman. Kemudian yang terakhir tentang masalah Papua, menurut kami ini harus mendapatkan perhatian yang serius Pak Menhan. Kita harus bisa mengurai akar masalahnya secara lengkap dan komprehensif. Aktor intelektual selain yang nongkrong di luar negeri yang dapat award itu, apakah juga ada aktor intelektual yang nongkrong di Jakarta yang ingin mencari keuntungan atas kekeruhan yang terjadi di Papua itu? Ini harus kita lihat secara objektif. Oleh karena itu, sama seperti Pak Sugiono tadi sudah disampaikan sebagiannya, sebagian kami ada yang baru pulang dari Papua dan Papua Barat. Perlu ditambahkan jumlah personil di sana, menurut saya dilihat dari luas dan tantangannya yang begitu besar. Kalau kesejahteraan otomatis, karena di sana kemahalan harganya berbeda dengan wilayah lain. Sangat tidak adil kalau dipukul rata dan sama standarnya dengan wilayah di luar Papua. Nah, terkait dengan beberapa potensi yang mungkin juga menjadi penyebab adalah, mohon maaf ini Pak Menhan, kita tidak ingin menyinggung sesuatu yang sangat sensitif, tapi tidak bisa dipungkiri di Papua itu banyak juga pesawat-pesawat yang masuk yang mengangkut tentang misionaris. Pihak otoritas di Papua merasa kesulitan untuk memeriksa dan mengecek yang atas nama misionaris ini.
Yang kita khawatirkan bukan persoalan orang menyebarkan agama, karena itu ada undang-undangnya. Tetapi yang kita khawatirkan ada orang atas nama misionaris tetapi menyimpan agenda sendiri ke Papua ini. Itulah yang membuat biang kerok kerusuhan-kerusuhan. Bisa jadi, kita tidak boleh menuduh. Tetapi hendaknya pihak otoritas bisa mengecek dan memeriksa. Agar orang yang datang betul-betul memang mau bicara ceramah agama, tidak ada masalah. Itu sudah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi atas nama misionaris lalu dia bikin ulah, tentu tidak boleh dibiarkan. Sebagai negara yang berdaulat, kita harus bisa melakukan itu, Pak Menhan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami baru saja kembali Pak, jadi semua masih semangat juga karena banyak temuan-temuan yang nanti mungkin dalam sifat ternyata tutup akan bisa lebih banyak kita share. Memang ada permintaan resmi dari pemerintah Provinsi Papua untuk penambahan Kodim dan juga Polres, tapi saya rasa Polres di Komisi 3 dan disampaikan secara resmi kepada Komisi 1. Berikutnya dari fraksi PAN, Pak Alimin atau Pak Alimin ya? Pak Alimin silakan. Terima kasih Pak Hanafi. Terima kasih pimpinan, Pak Menhan, Pak Menhan, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 1 yang saya hormati. Pagi hari ini sebetulnya sangat berbahagia, sesuatu yang lama ditunggu kita. Dalam beberapa hari terakhir ini sudah luar biasa beritanya. Yang pertama Pak Menhan, saya secara pribadi juga menyampaikan terima kasih. Bapak sudah memberikan suatu contoh teladan buat saya di negara ini, yang sudah lama juga tidak kita lihat. Bagaimana mungkin seorang berkompetisi, kemudian bisa bergabung, dan ini pernah Pak Prabowo sendiri ceritakan, saya pernah dengar itu. Bagaimana dua jagoan di di Jepang, di Amerika, dan di Cina tidak jadi bertempur, justru membuat suatu kemajuan karena dia bersatu. Saya melihat di Indonesia pertarungan tingkat kabupaten saja Pak, kalau berakhir ada yang menang, maka daerah yang tidak mendukung yang menang itu terus ditelantarkan. Begitu yang terjadi sekarang ini. Tetapi sekarang saya lihat dari dua calon presiden yang bersaing dengan punya cita-cita masing-masing, dengan punya kelebihan masing-masing, justru tidak seperti itu, justru bersatu. Seperti kata Pak Syarif Hasan, saya juga luar biasa Pak mengapresiasi Bapak yang tadinya bersedia, diharapkan kami menghadap Bapak, sekarang Bapak bersedia menghadap ke wakil rakyat hari ini demi kekuatan bangsa kita. Karena saya kira hampir semua kita mengakui bahwa bidang pertahanan ini adalah bidang Bapak, dan Bapak punya banyak pandangan, pikiran, dan ini diberi kesempatan oleh Pak Jokowi. Jadi saya juga menghormati betul kebesaran jiwa Pak Jokowi memberikan kesempatan ini kepada Bapak. Yang tadinya lawannya sekarang diberi untuk menunjukkan apa yang dipikirkan Bapak tentang pertahanan yang Bapak kemukakan dalam perdebatan presiden itu. Jadi ini suatu kesempatan buat Bapak, dan saya lihat pagi hari ini saya betul-betul tambah semangat. Karena dari pokok-pokok yang Bapak sampaikan, menurut saya ini yang sebetulnya yang kadang-kadang kita ragu. Apakah menyusun pertahanan berdasarkan ancaman atau karena hope tadi, atau doa tadi, semoga tidak ada negara yang mengganggu kita. Karena menurut saya yang minimum pun itu juga judulnya sudah minimum, tapi juga disampaikan direalisir juga dengan lebih minimum lagi dalam berbagai segi, termasuk kesehatan, kesejahteraan, apalagi alutsista. Bahkan beberapa alutsista yang kebetulan saya pernah jadi Komisi 1 yang lalu Pak, kita terus terang, ini karena tertutup saya berani mengatakan, masih terbuka, memberi hal yang mahal, betul, ini suatu masih terbuka. Ya, mahal, tapi tidak bisa sesuai dengan negara kita. Saya kira kita bisa terbuka karena sebetulnya saya hadir juga banyak teman. Kita beli Leopard, dan itu sulit untuk digunakan, dioperasikan di negara kita. Harganya luar biasa mahal. Ini kan sesuatu yang uangnya kita terbatas tapi juga tidak tepat. Jadi barangkali ini tidak boleh terulang lagi, dan saya berharap apa yang Bapak inginkan industri kita, ini kan suatu kemampuan kita yang harus kita bangun, apalagi sudah Bapak buktikan banyak produk kita juga dihargai, diakui orang. Kenapa nggak itu kita tingkatkan menurut saya. Jadi kalau memang betul Bapak ingin membangun pertahanan negara ini, inilah waktunya, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia barangkali gilirannya akan mendapatkan suatu strategi membangun pertahanannya yang disegani oleh negara-negara lain, tidak seperti sekarang ini rankingnya turun terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Alimin. Berikutnya fraksi P3 Bapak Saifullah Tamliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan yang saya hormati. Saudara Menteri Pertahanan Jenderal 08 yang saya hormati. Wakil Menteri Pertahanan yang saya hormati. Di Komisi 1 ini Pak, tidak ada anggota Komisi 1 yang politik anggarannya ingin mengurangi anggaran TNI dan Kemenhan. Dari tahun ke tahun itu selalu komitmen untuk politik anggaran itu selalu diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Nah, terhadap hal tersebut kami perlu menyarankan selama Bapak 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan, Bapak butuh anggaran sampai berapa sehingga setiap tahunnya itu bisa dianggarkan sesuai dengan grand design yang Bapak buat selama 5 tahun. Nah, di sini politik anggaran Pak Menteri. Kalau Bapak ingin anggaran lebih besar, Bapak ke tempat Pak Jokowi. Dia pemilik anggaran. Menteri Keuangan hanyalah tukang bayar dan tukang utang. Kalau di sini paling nambah 3 triliun, 5 triliun. Kalau Bapak mau lebih puluhan triliun, nah Bapak ke Presiden sebagai pemilik anggaran. Yang kedua, tentu kami ini memiliki panitia kerja alutsista Pak. Nah, biasanya ketuanya itu Pak TB Hasanuddin karena dia tentara. Banyak hal yang perlu dikoreksi terhadap alutsista kita itu. Yang pertama, impor. Nah, bagaimana impor nanti itu bermanfaat bagi pertahanan negara kita. Jangan sampai Bapak impor kembali barang-barang yang tidak pas untuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Alimin tadi. Leopard itu Pak beratnya 20 ton. Ditaruh di Pasuruan. Berapa? 60 ton. Hampir 60 ton. Itu Pak harus menggiring musuh ke Lumajang. Tidak bisa berperang di Surabaya. Lewat jembatan kecil runtuh tuh Pak, jalan-jalan jembatan-jembatan yang dibuat. Tapi nanti ini agak dalam sisi yang tertutup. Dari 137 yang kita pesan, yang sudah datang 41. Nanti kita sampaikan dalam rapat tertutup. Yang kedua, perlunya Bapak mempertahankan industri strategis yang menunjang terhadap sistem pertahanan negara yang tidak memerlukan impor yang bisa dibuat oleh negara kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kami berharap kerjasama dengan Pak Menteri terus-menerus terjaga dengan baik. Dan kami berharap Bapak Menteri bisa memahami tentulah 54 anggota Komisi 1 ini berbeda-beda cara berpikir maupun pikirannya, dan secara bijak bisa kita share bersama untuk kepentingan pertahanan negara. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 1 53 Pak. Jangan ditambah satu lagi 53 anggotanya. Baik, demikian seluruh fraksi sudah. Pimpinan, sorry, saya interupsi sebentar. Ya, Pak Charles. Ini saya dari silakan. tadi agak bingung sebetulnya pimpinan. Kenapa rapat hari ini formatnya kita buat berbeda dengan rapat-rapat lainnya? Kenapa harus spesial? Kenapa harus khusus? Karena ketika kita raker-raker dengan mitra dalam kesempatan seperti biasa, setiap anggota diberikan kesempatan untuk langsung bertanya pada sesi pertama. Jadi jangan sampai hak kita sebagai anggota dipasung di sini gitu loh.
Saya nggak ngerti rasionalisasinya apa. Kenapa harus dibuat per fraksi? Ini kan kita bukan sedang fit and proper calon dubes, bukan sedang fit and proper KPI gitu loh. Jadi saya rasa kalau memang teman-teman sepakat, kenapa nggak kita buka aja? Kita buka supaya teman-teman anggota ini bisa bertanya gitu loh. Ya, kita akan buka, Pak. Kita akan buka, tapi ini supaya dijawab dulu sehingga mungkin ada pertanyaan yang sama dari anggota. Kalau sudah terjawab kan tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi ini sesi pertama, nanti dijawab. Kalau ada pertanyaan lagi kita akan buka untuk anggota. Saya mohon maaf kalau tadi saya tidak clear di awal menyampaikan. Untuk saat ini seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan ataupun pertanyaan, dan sesuai kesepakatan Bapak Saudara Menhan tadi tetap akan dijawab tertutup. Baik, kalau begitu kita akan, mohon maaf teman-teman wartawan ya, tapi tadi sudah banyak, ini mungkin pertama kalinya rapat dengan Menhan ada sesi terbukanya. Baik, rapat kita akan lanjutkan dan sifatnya tertutup. Kami akan skors waktu 2 menit. Nah, itulah tadi teman-teman debat panas yang sempat tegang antara Pak Prabowo Subianto serta beberapa fraksi dari PDIP teman-teman ya, yang dimana beliau sangat tenang dan menjawab tekanan-tekanan mereka, menjawab cecaran-cecaran mereka dengan sangat elegan. Inilah sosok pemimpin yang kita harapkan ke depan teman-teman. Sosok yang berani, tidak takut dengan siapapun, dan teguh pada pendiriannya, tidak mudah digoyang oleh siapapun. Itulah sosok Prabowo Subianto. Ya, semoga ke depan ketika Pak Prabowo memimpin Indonesia bisa semakin makmur, semakin sejahtera, bisa mengurangi kemiskinan, bisa mengurangi pengangguran, bisa menaikkan kesejahteraan hidup masyarakat teman-teman ya. Dan utamanya kita bisa mandiri dan menjadi negara superpower di bidang pangan. Dan itulah tujuan dari Pak Prabowo Subianto, salah satu tujuannya mungkin ya ketika memimpin Indonesia nanti. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.